sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ma minat tawkidi lafdhiyun yaji mukarraran ka qawlika druji. Wa ma minat tawkidi lafdhiyun yaji. Wa ma dan sesuatu atau lafaz minat tawkidi yang dari taukid itu lafdhiyun berupa lafaz. Itu lafdhiyun taukid lafzi. Yaji'u yang datang, asalnya yaji'u. Mukarraron diulang-ulang. Kaqaulika seperti ucapan engkau, udruji udruji. Turunlah engkau perempuan, udruji. Pembahasan kita yang lalu tentang taukid maknawi sudah selesai semua. Taukid maknawi itu taukid yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti nafsun, ainun, ja'a zaidun nafsuhu, qamat hindun nafsuha, atau kalau jamak ya pakai anfus, pakai ayun, ja'at ar-rijalu anfusuhum, ja'a ar-rijalu anfusuhum, qamat al-hindatu ayunuhunna, itu pakai lafaz-lafaz tertentu. Ada juga yang faidahnya syumul atau faidahnya mencakup keseluruhan dari muakkad dengan lafaz tertentu, lafaz kullun. Ja'al qaumu kulluhum, ra'aitu al-muslimati, ra'aitul muslimati kullahunna. Nah, ini dengan lafaz tertentu kullun. Ada yang dua khusus dengan lafaz kila. Dengan lafaz kila atau dengan lafaz kilta. Ini semua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi itu dengan lafaz-lafaz khusus yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang ini ada yang namanya taukid lafzi. Taukid lafzi itu lafadznya diulang-ulang. Gampangnya seperti itu. Jadi mengulang-ulang lafadz bukan dengan lafadz tertentu, tapi lafadz yang ingin kita kuatkan, yaitu kita ulang lagi. Turun. Nah, itu turun namanya itu. Taukid lafzi. Turun. Kopi. Kopi itu ditaukidin, itu nggak dikeluarin juga bangetan loh, udah kopi 2 kali mah. Kopi namanya taukid lafzi. Ini taukid lafzi ini dengan pengulangan lafadz. Pengulangan lafadz yang ingin dikuatkan bisa berupa isim yang diulang, bisa berupa fiil, bisa berupa sesuatu yang menjadi majrur atau menjadi mansub dari huruf sesuatu
yang berupa makmul dari huruf. Kalau yang berupa makmul dari huruf ya tentunya harus mengulangi amilnya. Nggak bisa kita ulangi hanya makmulnya itu aja. Kita pengen menguatkan, aku melihat atau memandangmu. Anduru ilaiki, nggak bisa ilaiki ki, nggak bisa, harus dengan amilnya. Andortu atau anduru ilaiki harus seperti itu. Ini yang disebut dengan taukid lafzi dengan pengulangan kata-kata yang ingin dikuatkan. udruji ada itu syair yang di syarahnya itu ada, fa aina ila ainan najatu bi baglati atakillah yakuna ihbisi. Fa aina ila aina itu satu tuh udah taukid. Fa aina ila aina an-najatu bi baglati, kemana keselamatan itu bisa aku peroleh. Ataki ini ada lagi taukid lagi. Ataki allahikuna, orang-orang yang menyusul datang kepadamu. Ataki ihbisi, tahan, ihbisi, tahan, kalem. Ini ada tuh 2, 3. Aina ila aina, kemudian ataki, ihbis. Nah, ini contoh taukid lafzi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan yang pertama muakkad, dakkan yang kedua taukid. Ini contoh dalam ayat Al-Qur'an. Walaupun ada yang mengatakan itu dakkan yang pertama dengan dakkan yang kedua beda. Karena taukid dengan muakkad itu harus yang dia juga. Taukid dengan muakkad itu harus sesuatu yang sama. Kalau disebut misalnya datang kepadamu jaa zaidun, ya yang dimaksud dengan zaidun ya zaidun yang pertama itu, bukan zaidun yang lain. Sedangkan idza dukkatil ardu dakkan dakka, ini menurut ulama tafsir, dakkan yang pertama ini adalah sangkakala yang pertama, dakkan yang kedua sangkakala yang kedua. Itu beda. Jadi tidak mewakili muakkad dengan taukidnya. Antara muakkad dengan taukidnya itu harus sesuatu yang sama. Tapi di sini tetap dikutip oleh syarih oleh yang Ibnu Aqil yang menjelaskan Alfiyah ini sebagai contoh. Walaupun memang ada perbedaan pendapat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini taukid lafzi. Jadi muradnya di situ apabila ada taukid dengan mengulang-ulang lafaz muakkad, apabila ada taukid dengan mengulang-ulang lafaz gitu aja. Apabila ada taukid dengan mengulang-ulang lafaz, maka disebut sebagai taukid lafzi. Maka disebut taukid lafzi. Apabila ada taukid dengan mengulang-ulang lafaz, maka disebut sebagai taukid lafzi. Naam. La. Kagak. gitu. Iya, itu taukid lafzi itu. Ya orang naam sama la doang yang gampang kan ya. Naam. La. Naam gahwa. Naam. La. Itu juga taukid lafzi diulang-ulang. Disebut dengan taukid lafzi. Wala tu'id lafdha dhamirin muttasil illa ma'al lafdzil ladzi bihi wusil. Wala tu'id, dan janganlah engkau mengulang-ulang lafdha dhamirin muttasil akan lafaz dhamir muttasil. Illa ma'al lafzi, kecuali bersama lafaz, kecuali beserta lafaz alladzi bihi wusil, ay alladzi wusila bihi, alladzi bihi wusil, yang disambungkan bihi dengan dhamir muttasil. Kalau yang ingin kita ulang, yang ingin kita kuatkan itu dhamir muttasil, maka jangan hanya mengulang dhamir muttasil saja, tapi ulanglah dengan lafaz yang nempel kepada dhamir muttasil. Lafaz alladzi wusila bih, maksudnya alladzi wusila dhamirul muttasil bihi bil lafzi, atau dengan lafaz tersebut. Kalau dhamir muttasilnya
Ada akob. Kalau domir mutasilnya, domir mutasil rofa, ya berarti harus dengan fiilnya diulang. Nggak bisa kumtu tu, nggak bisa, harus kumtu, harus seperti itu. Kalau domir mutasilnya mutasil nasab, akrom tuka, ya harus akrom tuka juga, nggak bisa akrom tuka ka, nggak bisa, harus dengan domir ini, harus dengan lafadz yang nempel dengan domir. Begitu juga kalau yang di taukid atau yang ingin diulang itu domir mutasil jar, maka harus juga mengulangi huruf jarnya. Seperti contoh tadi, anduru ilaika, nggak bisa, anduru ilaika ka, nggak bisa. Marortu bika, kita pengen menguatkan, iya saya lewat ketemu denganmu kok, ketemu dengan kamu kok. Marortu bika, harus seperti itu, harus diulang dengan lafadz yang nempel kepada domir itu. Karena domir mutasil itu domir yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus nempel dengan lafadz sebelumnya. Beda sama domir munfasil. Kalau domir munfasil boleh kita kuatkan, boleh kita ulang untuk jadi taukid. Ana boleh kalau domir munfasil. Anta boleh. Tapi kalau domir mutasil nggak boleh. Domir mutasil harus diulang dengan lafadz itu, dengan lafadz yang nempel sebelumnya. Dengan lafadz sebelumnya. Jadi muradnya di situ, apabila ada domir mutasil ditaukidi dengan taukid lafzi, apabila ada domir mutasil ditaukidi dengan taukid lafzi, maka wajib mengulangi domir mutasil bersama lafadz sebelumnya. Maka wajib mengulangi domir mutasil bersama lafadz sebelumnya. Ragibtu fika, harus seperti itu. Kadal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana'am wa kabala. Kada seperti ini, seperti hukumnya domir mutasil, tidak boleh mengulang-ulang kecuali dengan lafaz sebelumnya. Al hurufu bermula huruf-huruf ghairu ma tahassala, selain yang hasil, bihi sebab huruf tersebut, apa jawabun, jawaban, kana'am seperti na'am, wa kabala dan bala. Sama juga huruf, kalau tadi domir kan memang statusnya isim, namanya domir ya isim. Domir itu isim, lawannya isim zohir, ini isim domir. Sama seperti hukumnya domir mutasil, tidak boleh mengulang hanya domir mutasilnya tok yang diulang, lafadz sebelumnya nggak diulang, nggak boleh. Nah sama dengan hukum ini, yaitu huruf-huruf, semua huruf kecuali huruf yang jadi jawab pertanyaan. La, ini boleh diulang sendirian, la, atau na'am boleh diulang, na'am boleh diulang, bala misalnya. Tapi kalau huruf-huruf lain, huruf-huruf selain huruf yang jadi jawaban pertanyaan, itu harus diulang bersama lafadz yang nempel sama dia, nggak boleh diulang sendirian. Contoh huruf yang bukan jadi jawab, inna zaidan qaimun, nggak boleh kita ulang, mau taukid lafdhiyah pengen menguatkan pakai inna, dikuatkan lagi inna zaidan, nggak boleh, harus inna zaidan qaimun, harus seperti itu. Atau huruf-huruf lain, pokoknya bukan huruf yang jadi jawab lah, bukan huruf yang jadi jawab. Huruf jar
Tadi udah sempat kita itu juga, udah sempat kita singgung huruf jar. Fiddari rojulun. Ada orang di rumah, ngapain pulang kan begitu alasannya ya. Fiddari rojulun, ada orang di rumah. Fiddari rojulun. Nggak boleh fiddari kemudian dari doang. Fiddari ad-dari rojulun, nggak boleh. Harus diulang sama huruf-hurufnya diulang juga. Fiddari rojulun. Semua huruf, baik hurufnya huruf jar atau hurufnya itu huruf nawasih seperti inna, atau hurufnya huruf yang ada di fi'il mudhari seperti amil nawasib atau amil jawazim, huruf jazm, nggak bisa kita mengulang kecuali dengan makmulnya. Saya belum nulis misalnya lam aktub harus begitu, nggak boleh lam aktub, nggak boleh. Huruf nasib misalnya, huruf nasib seperti lan ya. Lan nggak bakal pergi, saya nggak bakal pergi, maka harus lan adhaba, nggak boleh lan adhaba. Demikian semua huruf ini hukumnya seperti domir mutasil. Dia saat dibuat taukidnya mau taukid lafzi, maka harus mengulang dengan lafaz yang menyertainya. Tidak boleh semata-mata mengulang huruf itu, kecuali huruf yang memang jadi jawab pertanyaan seperti na'am boleh, atau bala boleh. Ini boleh hanya naamnya saja, naam, bala, la boleh. Kalau huruf-huruf yang lain, huruf selain na'am, bala, la, selain huruf-huruf yang jadi jawab, maka nggak boleh mengulang hurufnya, tidak boleh. Tapi harus dengan lafaz yang menyertainya. Boleh. Marartu bika anta. Itu nanti ada lagi pembahasannya. Yang nggak boleh marartu bika ka. Kalau marartu bika anta boleh. Apa ini? Jadi yang taukid makna ini marartu bikum kullikum. Iya, marartu bikum kullikum. Marartu bikum kullikum. Yang nggak boleh itu kalau domirnya domir rafa, kemudian menggunakan lafaz ain, maka harus dipisah dengan domir fasol. Yang kemarin kita bahas. Kita ingin mengungkapkan misalnya, berdiri kalian, semuanya kalian. Kumu, nggak boleh langsung kumu kullukum, kumu a'yunukum, nggak boleh. Kalau menggunakan lafaz ain atau menggunakan lafaz nafas, sementara yang ditaukidi adalah domir rofa, maka nggak boleh langsung pakai lafaz ain, nggak boleh langsung pakai lafaz nafas. Nggak ada dalam bahasa Arab kumu anfusukum, nggak ada. Kumu a'yunukum, nggak ada. Tapi harusnya bagaimana? Harus pakai domir dulu. Kumu antum anfusukum, kumu antum a'yunukum. Nah kalau pakai kul bebas, boleh langsung kumu kullukum, boleh. Jami hukum juga boleh, karena bukan nafas, bukan ain. Atau itu karena lafaz taukidnya bukan pakai ain, bukan pakai nafas. Atau pakai ain, pakai nafas, tapi domirnya bukan domir rofa, domirnya domir selain rofa. Apa domir nasab, apa domir jar ya. Dorobtukum a'yunakum, boleh, karena domirnya domir nasab. Nah itu bukan taukid, itu jadi maf'ul. Jadi itu bukan taukid manawi kalau ku anfusakum. Nah kalau ini kumu, diri kalian, dia kan nggak punya ini, nggak punya maf'ul. Kumu itu kan lazim. Nah sedangkan ku anfusakum, anfus di situ bukan lafaz taukid yang kita bahas sebagai taukid manawi, tapi anfus di situ maf'ul memang, jadi maf'ulnya ku, maf'ulnya fi'il amar ku. Uskun anda taukid. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, taukid tadi. Jadi taukid. Kalau kun nafsuka anda, kita borong. Kun anta nafsuk, antanya dulu. Anda dulu ya. Kun anta nafsuk. Uskun anda nafsuka. Karena dia menguatkan domir ya domir
rofa, maka harus pakai domir, dipisah dengan domir fasal namanya. Saat kita mentaukidkan dengan nafas, nafsu, kun anta nafsuka, atau dengan ain, domirnya domir rafa, maka dipisah dengan domir fasal. Atau domir fasal bisa juga digunakan untuk pemisah antara maktuf dengan maktuf alaih, antara maktuf alaih dengan maktufnya yang beda jenis, seperti uskun anta wa zawjuka jannah itu kan. Itu sebenarnya pengen mengatofkan antara fa'ilnya uskun, domir mustatir wujub. Uskun kan fihi domir mustatir wujuban. Uskun, ya di situ kan ada uskun, ada anta yang wajib tersimpan. Nah, kemudian pengen diatofkan uskun wa zawjuka, maksudnya kamu diam dan juga istri kamu diam di sini, tinggal di sini. Pengen diatofkan. Nah, saat terjadi seperti ini antara maktuf dengan maktuf alaih, ini beda, yang satunya domirnya domir mutasil, yang satunya domir munfasil, atau yang satunya isim zohir zaujuka, maka harus dipisah dengan domir fasal. Gak bisa uskun wa zaujuka. Zaujuka jadi apa? Jadi maktuf diatofkan kepada siapa? Kepada domir mutasil, nggak bisa. Atau kepada domir mustatir, nggak bisa. Harus dipisah, namanya domir fasal. Nah, adapun yang tadi Ustaz tanya itu, yang pertama apa? Yang pertama tadi? Iya, hukum itu. Iya, hukum. Itu tauhid ma'nawi ya. Kalau tauhid ma'nawi ya, tauhid hukum. Iya. Maratu bikum kullikum. Antum gitu ya tadi. Maratu bikum kullikum. Marartu bikum Kullikum. kullikum. Kalau ini di sini kan ada Jadinya taukid itu, taukid maknawi, pakai kul, iya. Tadi bukan itu yang saya maksud. Saya pertama kali tadi bilang apa ya? Antum kumtum kullukum. Bukan yang sebelumnya. Kumtum kullukum apa gitu. Ya. Taukid, konsep taukid berarti ada minahiyatul taukid, ada minahiyatul makna. Kayak misalnya dalam tafsir ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra, kan ada gitu. Itu kan kalau dari sisi makna dia taukid. Tapi dari sisi taukid bukan taukid. Bukan taukid. Iya. Iya. Taukid manawi bukan, taukid tafsir juga. Iya. Bukan. Karena kalau dibilang maknanya, iya. Maknanya taukid. Mananya mana taukid memang. Tapi bukan tarkib taukid, bukan. Wa mudmarur raf'il ladzi qad infasal, boleh. Wa mudmaru juga boleh baca mudmaru. Wa mudmarur raf'il ladzi qad infasal akid bihi kulla dhamirin ittasal. Ini yang tadi Ustaz tanya nih. Wa mudmarur raf'i, dan akan dhamir rafa alladzi qad infasala, alladzi qad infasala, yang telah terpisah, maksudnya munfasil, dhamir rafa munfasil. Akid bihi kulla dhamirin ittasala, akidlah, akid kuatkanlah atau buatlah taukid bihi dengan dhamir munfasil. Engkau buat taukid kulla dhamirin akan setiap dhamir ittasala yang mutasil. Ittasala yang mutasil. Taukidnya dhamir munfasil. Muakatnya dhamir mutasil. Iya, Nah, ya. Taukidnya dhamir munfasil. iya, maka jadikanlah dhamir munfasil itu sebagai taukid dari muakat yang mutasil. Wadbar syani yasmanin wadbar rafil ladzi fasal akid bihi kulla dhamir ittasal. Boleh kita mentaukidi dhamir mutasil. Mentaukidi dhamir mutasil. Enggak ini saya mah enggak aci kalau maror tuh biki, kalau saya maunya maror tuh bika kak, maunya begitu misalnya. Maror tuh bika kak, saya maunya begitu. Enggak mau, saya enggak mau ngulang-ulang huruf jar. Ya kalau begitu pakai cara yang lain. Bagaimana? Taukidkan dengan dhamir munfasil. Maror tuh bika anta, itu maksud saya yang pertama tadi. Maror tuh bika anta. Boleh. Dhamir mutasil yang jadi muakkad ini bisa ditaukidi dengan dhamir munfasil.
mutasil. Ya seperti tadi marartu bika anta atau nadortuka anta. Iyaki anti uhib. Iyaki anti uhib. Iyaki Anti boros amat itu. itu kan hanya pertemuan. Nah, makanya kaknya di iyaki anti. Iyaki kan udah munfasil. Maksudnya antinya ini maksudnya saya mau tauhid. Jadi benar-benar saya. Iya, memang saya bilang boros, kalau nggak boros lebay, itu namanya. Cukup diulang aja pakai taukid lafzi. Kalau pemakai taukid lafzi, iyaki, gitu. Domir mutasil di taukid dengan domir munfasil. Iya, iyaki sudah munfasil soalnya. Iyaki munfasil. Iyaki mau munfasil. Munfasil, dia munfasil mahal nasab. Munfasil mahal nasab. Cukup diulang aja, iyaki, uhib. Iya. Gombal itu. Bukan gombal bahasa Betawi, bukan. Akid bi kulla dhamiri tasil. Kumtu ana, kumta anta. Nah, dhamir kumtu dikuatkan dengan ana, kumta dikuatkan dengan anta. Akramtani ana, engkau memuliakanku. Ananya ini jadi taukid. Akramtani ana. Domir mutasil yang dimaksud di sini, domir ya dikuatkan dengan domir munfasil ana. Marartu bika anta atau marartu bihi huwa. Apabila ada domir, jadi muradnya apabila ada domir mutasil, maka boleh dikuatkan dengan domir mutasil rofa. Itu dari sisi zo, kayaknya masih pasti dari sisi zo. Wallahi, lan azhaba. Wallahi, lan azhaba. Dari sisi muhadasah itu kan masih enak gitu, walaupun nggak boleh sih. Iya, orang Arab jarang ngomong itu, pasti lan azhaba. Kecuali mungkin kalau dalam konteks syair gitu ya, atau percakapan yang sifatnya amiyah ya, nggak fusah, yang nggak fasih. Tapi kalau yang fasih resmi, misalnya khutbah Jumat apa Idul Fitri, mana udah diamplopin bahasanya begitu amat, misalnya jelek amat gitu, itu yang fusha, yang fasih-fasih nggak boleh. Ya. Yang fusha pasti ngulang kata yang nempel sama dia, menyertai kata dia. Kadang-kadang orang kalau kita kalau bicara yakni itu kan karena lagi mikir kalimat tadi apa dia status sebagai taukid. Kalau lagi dia orang ngomong itu yakni gitu. Padahal itu kan kalau dari sisi tadi namanya taukid lafzi, tapi dari sisi mana sebenarnya dia lagi mikir belum ketemu temannya apa maksudnya gitu omongannya. Iya, wallahu alam. Dia orang ini yang paling tahu. Yang paling tahu dia sama Allah tuh, maksudnya lagi cari-cari kata atau lagi pengen taukidi. Yakni kan artinya dia bermaksud. Iya, kalau di Indonesia jadinya maksud saya. Kalau maksud saya sebenarnya akni. Kalau ini yakni ai huwa yakni. Huwa ai musannif menghendaki, maksudnya itu yakni itu. Tapi jadi bahasa Indonesia sudah. Udah jadi bahasa Indonesia yakni. Kalau yakni mungkin jadi ai yakni ini dari yakni ini. Dari bisa enggak yakni? Sebenarnya itu bukan yakni bahasa Arab. Itu lawannya yaitu. Ada ya ini, ada ya itu. Nah, ya ini tuh jadi yakni. Oh, gitu. bahasa Indonesia berarti. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab yakni, ada akni. Al-adfu imma du bayanin aw nasab, wallahu a'lam bissawab.